qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar. Hai Abu Dzar, ataro apakah kamu berpendapat kasratul mal, banyaknya harta, wal ghina, adalah kekayaan? Qultu, aku mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, fataro, maka apakah kamu berpendapat qillatal mali, sedikitnya harta, wal faqru, adalah kefakiran? Qultu na'am, aku mengatakan, benar ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, innamal ghina, hanyalah kekayaan itu, ghinal qalbi, kekayaan hati, wal faqru, dan kefakiran, faqrul qalbi adalah kefakiran hati. Maksudnya kalau kamu ingin kaya, jangan kamu berpikir kaya itu dengan banyaknya harta. Tapi kalau kamu ingin kaya, jadilah kaya hati. Kalau kamu takut miskin, takut melarat, janganlah kamu pahami yang dimaksud itu kurangnya harta, tapi melaratnya hati, miskinnya hati. Gimana itu maksudnya? Kaya hati, miskin hati itu bagaimana? Ini kalau hati itu, ringkasnya itu, kalau hati itu merasa cukup, ya namanya kaya hati, sudah cukup, sudah. Kalau hati kamu merasa kurang terus, jadi kamu miskin hatinya. Maka ada orang mau memberikan hadiah kepada seorang wali Allah, kalau nggak salah Syekh Junaid. Maka Syekh Junaid mengatakan, kamu kok mau memberi uang sama saya? Kamu itu orang kaya apa orang miskin? Saya tidak mau menerima hadiah dari orang miskin. Saya ini orang kaya, Syekh. Oh, kamu orang kaya. Coba saya tanya, kamu masih ingin tambahan harta lagi atau tidak? Kamu masih ingin tambah hartanya atau tidak? Ya masih. Oh, kamu tuh orang miskin berarti. Masih ingin tambah, berarti miskin. Nah, kalau saya ini orang kaya, saya tidak ingin tambah. Orang miskin kok memberi orang kaya? Tidak usah, bawa pulang aja uang kamu. Kamu masih miskin gitu kok. Itu Syekh Junaid Baghdadi itu. Kalau kamu bagaimana kira-kira? Miskin kaya, yang penting kasih uang sama saya. Ulama dulu itu begitu. Orang miskin kok ngasih orang kaya, ya nggak boleh kok. Miskin itu siapa yang masih ingin tambah, itu namanya miskin. Yang sudah tidak ingin tambah namanya kaya. Itu namanya kaya hati, miskin hati. Nah, yang enak itu kaya hati apa kaya materi? Hah? Mungkin kamu berpikir yang enak itu ya materi ya kaya, hati kaya begitu. Karena kita ini masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan orang materi. Kalau orang itu yang dipandang tuh hati itu, kekayaan yang sebenarnya itu dalam hati sebenarnya. Orang itu kalau dalam hati itu sudah dikasih oleh Allah kaya hati, itu merasa nggak butuh apa-apa. Itu nikmatnya sudah lebih luar biasa. Begitu juga orang itu akan pusing 7 keliling ketika Allah kasih kefakiran hati itu. Sudah punya mobil 10 masih kurang lagi, punya ini kurang lagi, punya ini kurang lagi. Terus ini dalam gerangsang, dalam keresahan ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Maka dia ini punya dunia seisinya pun masih merasa kurang terus. Nah, itu adalah hukuman. Wala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah
liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ini kompromi betul ini. Ini beda dengan teori ekonomi ini. Ini di mana-mana itu orang-orang pejabat pemerintah itu kita akan usaha mengentaskan masyarakat Indonesia dari garis kemiskinan. Kemiskinan hati apa kemiskinan materi, Pak? Kalau kemiskinan materi itu nggak ada ujung pangkalnya. Orang itu kurang terus, nggak ada yang merasa cukup tuh nggak ada. Tapi kalau kaya itu kaya hati, nah itulah baru tenang, tentram, bahagia. Itu orang ahli hati itu begitu, yang dipikir itu perbaikan hati. Semua masalah kita dari hati. Kita menghadapi musuh banyak ini, kanan, kiri, depan, belakang. Bagaimana cara menyelesaikan? Alangkah bahagianya kalau saya hidup itu tanpa musuh. Ya enggak? Musuh, hancurkan semua. Atau enggak ada musuh, semua senang semua sama saya. Enggak ada ceritanya orang begitu bisa berhasil. Semua orang yang punya musuh. Kalau enggak manusia ya jin, setan, iblis, punya musuh terus. Orang itu bahagia bukan kalau tidak ada musuh. Orang itu bahagia kalau hatinya itu pasrah kepada Allah. Wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Fawaqahumullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Yang kamu pikirkan itu jangan bagaimana musuh hilang, jangan itu yang kamu pikirkan. Bagaimana menyerahkan diri kepada Allah, total kepada Allah, nanti Allah akan cukupi semua. Itu semua itu yang dia hatinya itu yang berarti. Maka kemiskinan itu kemiskinan hati, kekayaan hati. Bahagia itu letaknya di hati apa di kaki? Di hati ya? Iya. Kalau orang mencari kebahagiaan dengan materi, itu seperti orang ya beli sepatu baru harga 10 juta, sepatu paling baik seluruh dunia. Tapi dia lupa ini kakinya itu bisul-bisul, bonyok-bonyok, sakit, nggak diobati. Sepatunya baru, kakinya bosok, ada gunanya nggak? Nah, nggak ada gunanya, tetap akan meringis terus, kesakitan terus. Begitu juga orang yang cari materi, walaupun kamu kaya apa kayanya, kalau hati belum baik, tidak dipenuhi dengan zikir kepada Allah, maka kamu akan meringis terus di dunia ini. Tidak pernah akan ada kebahagiaan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.